Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim iman abada bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadhil khasai sofah fadha takun amina min syarri nari wa min syarri nari wa surqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Mungkin bisa Mas Atung di sini kalau nanti kalau ada Putri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla bidayati qiraati hadzal kitab hayya naqra surat al-Fatihah. Khususan ila muallif hadzal kitab muallif
Bidayatul Hidayah Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa mu'alif Muraqil Ubudiyah Al-Alim Al-Fadil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari wa khususun ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syekh wa ibunya Salha ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Jamaah alhamdulillah, siang ini kita lanjutkan lagi 2 minggu sebelum bulan suci Ramadan ya. Kita lanjutkan ta'lim kita, ngaji bersama pengasuh kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang ini sudah episode yang ke 40 berapa? 41 ya? 42? 41 ya. 42. Ya, 41 ya sekarang ya. Alhamdulillah. Meskipun belum khatam, tapi insya Allah kita istiqomah terus sampai semampunya. Sekarang kita akan membacakan halaman 80 ya, pas paling atas, baris paling atas. Wa ammal farju. Ini tentu masih bagian dari bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali ini yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus dijauhi. Fijtinabil ma'asi. Keburukan-keburukan, maksiat-maksiat yang perlu dijauhi oleh kita sekalian. Anggota badan, sekarang kita masuk setelah terakhir kemarin perut, kita mengurusi perut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal farju, dan adapun kemaluan, fahfazhu, maka jagalah olehmu itu al-farj, an kulli ma, dari segala sesuatu, harrama, yang telah mengharamkan siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Nah, ini sekarang anggota badan yang berikutnya yang harus dijaga itu adalah al-farj. Al-farj ini untuk menyebutkan istilah untuk merujuk pada kemaluan baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Al-farj harus dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Syekh Nawawi menjelaskan kazina, misalnya seperti zina, hubungan yang bukan suami istri yang tidak halal, wal liwat ya. Liwat itu dubur, liwat itu sodomi mungkin ya kalau istilah sekarang itu. Wal musahaqah lil mar'ah ma'amisliha, perempuan sama perempuan itu juga termasuk az-zina. Kemudian al-mufakhadah lirijli, istilahnya itu al-mufakhadah. Fakhdun itu apa? Paha kan? Mufakhadah itu saling paha, saling gesek paha. Lirrajuli, bagi laki-laki. Berarti lesbian, kemudian apa istilahnya? Ya kira-kira gitulah. Ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, emangnya udah habis pasangannya. Ya, semua agama melarang hubungan LGBT itu, semua agama itu melarang. Gitu, laki-laki, perempuan, atau
suami istri sih, tetapi ketika head misalnya itu juga nggak boleh kan, sudah ada larangannya ketika head kemudian melakukan wati, ya, itu tidak boleh, itu zina. Banyak contohnya ya yang disebutkan. Wakun, dan jadilah kamu kama qala, sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala. Nah, ikuti apa yang ada di dalam firman Allah, yaitu walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina, dan adapun orang-orang, hum itu adapun alladzina, li furujihim atas kemaluan-kemaluan mereka, hafiduna itu orang termasuk orang-orang yang menjaga. Walladzina hum li furujihim hafidun. Kalau kalimatnya dikedepankan walladzina hum hafiduna li furujihim. Jadilah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Selamanya la yatba'una syahwataha, tidak mengikuti syahwatnya. Kalau hanya mengikuti syahwat, ya itu apa bedanya dengan binatang? Gitu ya. Imam Nawawi juga di tengahnya itu ya, ketika menjelaskan zina itu termasuk di dalam zina itu, maksudnya diharamkan ya, termasuk yang diharamkan ya, bukan zina. Termasuk yang diharamkan itu adalah ityanul bahimah, memperkosa binatang. Binatang kok diperkosa. Ityanul bahimah. Jadi melampiaskan hawa nafsu biologisnya ke binatang, ke kambing misalnya. Alasannya, enggak, aku lagi berdiri, lagi kencing, kambing mundur misalnya. Alasannya tabrakan jadinya. Ityanul bahimah itu termasuk hal yang dilarang. Apa mungkin? Ya nggak mungkin terjadi kalau seandainya, kalau tidak ada di kitab itu, kalau ada di kitab pasti pernah terjadi dan mungkin terjadi gitu loh. Iya. Ada gitu. Ya, ada ya. Nikah sama kucing. Sama domba. Di mana? Oh ya? Oh ya? Gimana ya? Ya itu harus diobati. Gitu ya. Mendingan nikah. Enak nikah ya. Ya, hafiduna itu menjaga illa ala azwajihim, kecuali atas pasangan-pasangan mereka yang sudah nikah. Ya itu mah tidak perlu dijaga, maksudnya jangan digembok juga gitu. Tidak, itu mau bebas gitu ya. Suami dan istri mah illa ala azwajihim. Auma malakat, atau perempuan malakat yang memiliki, atau auma, atau ya malakat memiliki aimanuhum. Aiman itu ya asal katanya. Jadi maksudnya di sini budak ya. Auma malakat aimanuhum itu, atau budak-budak yang ada di dalam genggamannya pada masa dahulu. Pada masa dahulu kan ada riqab kan, atau budak-budak yang ada di dalam genggamannya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin. Gitu. Kalau mereka tidak apa-apa, tidak tercela, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumina, itu tidak tercela. Wala tasil,
Oh, bukan. Wala tasilu, dan engkau tidak akan sampai ila hifdzil farji, untuk menjaga kemaluan. Kamu nggak akan bisa nih menjaga kemaluan itu, baik laki-laki maupun perempuan, illa bihifdzil aini, kata Al-Ghazali, kecuali cara pertamanya itu dengan menjaga mata, anin nadri, dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Itu yang memungkinkan untuk nanti kita tidak bisa menjaga kehormatan kita. Wahifdzil qalbi, dan menjaga hati, anit tafakkuri, dari memikirkan sesuatu yang diinginkan. Maksudnya tafakur di sini bukan tafakur positif, tafakur yang negatif gitu. Fi mahasini ma yastahi gitu. Jadi membayangkan sesuatu yang menghayal, intinya ya, menghayal gitu ya. Jadi jangan melihat yang diharamkan kemudian jangan menghayal gitu. Berimajinasi. Wahifdzil batni, dan dengan cara menjaga perut, anis syubhati, dari yang syubhat, apalagi yang haram. Wa anis syaba'i, dan dari kekenyangan yang kemarin kita bahas ya minggu lalu. Jadi itu tuh syaratnya ada 4 tuh. Jaga mata, jaga hati, jaga perut, sama ya jaga perut dari yang syubhat, sama jaga dari kekenyangan. Ya, kekenyangan kan yang halal kan. Jaga dari yang haram, jaga juga dari yang halal, jangan kekenyangan. Kenapa 4 hal itu diingatkan oleh Al-Ghazali? Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya yang 4 itu, an-nadru, at-tafakkuru, asyubhatu, asyaba'u, melihat yang haram, menghayal yang haram, memakan yang syubhat, memakan yang halal tapi kekenyangan, muharrikatun, itu dapat menggerakkan lisyahwati, syahwat, wa magharisiha, dan tempat tumbuhnya syahwat. Magharis itu usul, tempat tumbuhnya syahwat, akarnya syahwat. Yang 4 tadi itu. Kalau misalnya lagi berpikir ngeres begitu, ya udah pulang aja ke rumah. Kalau yang bisa pulang ya. Ada yang tersinggung kayaknya kan. Ada yang belum bisa pulang maksudnya. Ya. Bentar lagi ya pada pulang. Punya tempat pulang. Ya, tentu ada berbagai cara ya. Tapi yang jelas 4 hal ini itu muharrikatun lisyahwati wa magharis ya. Udah sampai situ ya, rupanya hanya sampai situ membahas. Imam Al-Ghazali tidak terlalu panjang membahas tentang al-farj ini. Karena sudah jelas sekali yang dilarangnya itu ya az-zina dan teman-temannya. Wa amma yadani, dan adapun kedua tangan. Ya, gimana nih cara menjaga 2 tangan sekarang supaya tidak maksiat? Fahfazhuma, maka jagalah olehmu huma, itu al-yadani. Fahfaz, maka jagalah olehmu huma, itu al-yadani, an antadriba, dari engkau memukul, bihima, dengan kedua tangan itu, musliman, kepada seorang muslim. Itu yang pertama, jangan ringan tangan. Ringan tangan itu artinya apa sih? Betul ya, gampang mukul ya. Bukan gampang diminta tolong, bukan. Apa kalau gampang diminta tolong apa peribahasanya? Ringan kaki. Hah? Panjang tangan mah maling dong. Karena kemarin ada orang Jepang yang ketemu saya begitu kemarin mau saya ajak ke sini tapi belum bisa. Dia bilang, terima kasih ya Pak Oman, sangat ringan tangan katanya. Maksudnya apa ringan tangan itu ya? Kan dalam benak saya ringan tangan itu kan gampang mukul. Rupanya pemahaman dia ringan tangan itu gampang diminta tolong gitu. Ringan tangan. Nah, jangan sampai ringan tangan. Antadriba bihima musliman. Engkau pakai tangan itu untuk memukul seorang muslim. Atau dhimmiyan bi ghairi musawwag
syar'i. Khaddar bi fil wajhi, nempeleng pipi misalnya gitu ya. Pokoknya kekerasan lah. Jangan gunakan tangan. Au tatanawala ay an tatanawala. Jadi atof au-nya itu ke antadriba. Antadriba au antatanawala. Atau engkau memperoleh bihima dengan kedua tangan itu malan harta haraman yang haram. Itu juga jangan. Tangan dipakai, kalau pedagang dipakai untuk nimbang, nimbangnya dikasih batu di timbangannya jadi berat, nambah timbangannya, atau mencuri misalnya gitu ya. Itu bagian dari yang haram dilakukan oleh tangan. Autu'dhiya, atau engkau menyakiti bihima dengan kedua tangan itu, dengan al-yadani, ahadan salah seorang atau sesuatu minal khalqi dari makhluk gitu. Makhluk itu kan tidak harus manusia, bisa binatang juga gitu. Nah, engkau menyakiti makhluk, mungkin pohon ya tidak merasakan sakit ya. Tetapi itu juga makhluk Allah gitu. Kalau mau dipahami itu, dia itu jangan gunakan tangan engkau, kekuasaan engkau untuk menyakiti makhluk lain. Au tukhawina, atau khona yakhunu, takhuna mungkin bisa juga. Atau engkau berkhianat bihima dengan kedua tangan engkau itu fi amanatin, dalam amanat, awadiatin atau titipan. Gitu. Dikasih otoritas, al-yadan itu kan tangan secara harfiah ya, tapi secara maknawinya kan kekuasaan. Dikasih kekuasaan, kepercayaan megang uang, itu kan uang itu berarti ma yustahfad indal amin. Sesuatu, katakanlah uang yang dititipkan di bendahara, di orang yang terpercaya misalnya. Itu amanat namanya. Lalu tangan kita mengambilnya tanpa minta persetujuan dari orang lain yang juga punya hak misalnya. Mentang-mentang bendahara, dipakailah untuk keperluan pribadi misalnya, apalagi ketua misalnya gitu. Itu hati-hati. Itu adalah antakhuna fi amanah. Aw wadi'ah. Kalau wadi'ah itu apa? Kalau wadi'ah itu bedanya dengan amanah. Sesuatu harta yang punya orang lain tapi dititipkan ke engkau. Wadi'ah namanya, titipan gitu. Ya. Kalau amanat itu di bendahara itu dijaga gitu. Kalau wadi'ah itu titipan. Mirip-mirip sih, titipan. Kita jangan mengkhianati titipan kita. Au taktuba. Nah, ini maksiat tangan tuh juga engkau jauhkan dari au antaktuba, au taktuba, atau engkau menulis bihima dengan kedua tangan itu ma, tulisan sesuatu, la yajuzu, yang tidak boleh apa annutku, mengucapkan bihi, atas tulisan itu. Memposting sesuatu yang kalau diomongin nggak boleh gitu. Itu maksudnya. Taktubu bihima ma la yajuzu nutqu bihi, membicarakannya nggak boleh. Ya udah deh, saya kan biar nggak maksiat lisan nih, saya tulisin aja ya. Nih omongan saya nih ya, tentang dia, ditulisan menghujat atau apa, terus sama saja. Jadi Imam Al-Ghazali ini sudah membayangkan mungkin sekarang akan ada Facebook kali ya. Nah, bahasanya, engkau mungkin takut ada yang bertanya, kalau dituliskan boleh dong, nggak dosa. Sama, au taktuba bihima ma la yajuzu nutqu bihi. Diucapkan nggak boleh, dituliskan juga nggak boleh. Di WA berarti nggak boleh juga. Iya. Mentang-mentang tidak ada suaranya, tidak pakai lisan, misalnya mengatakan yang kotor-kotor, tulis saja. Sama. Kenapa begitu? Fa innal qalama, karena sesungguhnya pena, ahadul lisana ini, itu adalah ya salah satu dari dua lisan. Lisan yang pertama lidah, yang kedua ya pena. Fahfaz, maka jagalah olehmu al-qalama, pena, kolam, amma, dari sesuatu
yajibu yang wajib apa hifdzul lisani menjaga lisan anhu dari sesuatu itu gitu. Sama yang lisan harus menjaga ya pena juga harus menjaga. Apa ini? Ada syair di tengahnya tuh. Nadom. Bahar Wafir. Bahar Wafir itu apa? Ininya. Wazannya. Wa ma min katibin illa wa ma min katibin illa sayubla wa yafna dahru ma katabat yadahu fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Ini nadomnya. Wama ilahilas ya. Fa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Nah, itu Bahar Wafir. Wama min katibin dan tidaklah orang yang menulis illa sayubla kecuali dia akan mendapatkan akibatnya. Wayafna dan fana hilang apa ad-dahru masa ma sesuatu katabat yang menuliskan apa ya dahu tangannya. Fala taktub setiap tulisan itu orang itu akan dapat akibat kira-kira sepanjang zaman apapun yang dituliskan oleh tangan. Makanya fala taktub maka janganlah engkau menulis bikaffika dengan tanganmu ghairu syai'in selain sesuatu yasurruka yang akan memudahkan engkau fil kiamati pada hari kiamat antarahu untuk melihatnya. Tulis hanya sesuatu yang kira-kira nanti di akhirat akan membantu meringankan kita. Akan menambah timbangan amal baik kita. Tulis hanya itu saja. Jangan pernah menulis sesuatu yang akan memberatkan. Fala taktub bikaffika ghairu syai'in yasurruka fil qiyamah antarahu. Ini bagus sekali nazamnya ya. Itu dua tangan. Bagaimana kaki? Wa ammar rijlani dan adapun kedua kaki fahfadhuma. Fahfad jagalah olehmu huma kedua kaki itu antamsya. Dari engkau berjalan bihima dengan kedua kaki itu ila haramin menuju tempat yang haram. Yuk kita menggunjing yuk. Ya, enak kayaknya itu di kopi kenangan. Ya, ayo jalan. Kakinya udah ikut tuh. Itu kalmasy li ajli riba itu. Aduh. Hati-hati Mas Atung. Kita kayaknya kalau di kantor nggak enak nih kita ngomongin teman kita di tempat Pak RT yuk misalnya tempat nongkrong Mas Atung gitu. Hati-hati ya kalau nggak ada keperluannya untuk menyelesaikan masalah jangan ngomongin orang lain ya, kecuali kalau litahkim litolabil adl untuk mencari keadilan untuk, kemaslahatan perlu dibicarakan pengadilan misalnya ya. Tas'a atau engkau pergi bihima menggunakan kedua kaki engkau itu ila bali sultanin azimin menuju atau menghadap ke penguasa yang zalim. Penguasa ini lalim banget gitu. Zalim banget kepada orang gitu ya. Nah, lalu dia bersekutu gitu, dia jalan menuju ke istananya zalim, istana Fir'aun misalnya di zaman Fir'aun tentu saja, maka tidak boleh. Fa innal masya karena sesungguhnya berjalan ila salatini menuju para penguasa adz-dzalamati yang zalim ya, ini dibacanya
adz-dzalamati, maksudnya para orang-orang yang zalim, min ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan darurat, tanpa ada kebutuhan syar'i, wa irhaqin dan wa irhaqi maksiatin. Mana khobarnya nih? Fa innal masyal ta'ala linahi anisani la bizama baina sadi wa nasyid. Kabirah mungkin ya. Maksiatun ya. Min ghairi daruratin wa irhaqin ya. Jadi kalau mendatangi penguasa tanpa ada kebutuhan syara dan tanpa ada ya kebutuhan harus datang, maksiatun itu adalah maksiat kabiratun yang besar. Fa innahu, karena sesungguhnya pergi ke penguasa itu yang zalim, tawadhu'un itu tawadhu itu berarti engkau tawadhu, engkau merendahkan hati, wa apa ini, wa akramu, kok wa akramu di sini di tengahnya? Oh pantesan nih saya baca di tengahnya wa akroma, nggak masuk kalau di situ. Masdar ternyata toh. Fa innahu tawadhu'un wa ikramun. Kalau ikramun benar. Wa ikramun, dan memuliakan lahum kepada mereka ala dzulmihim, atas kezalimannya. Sama saja kita setuju dengan kezalimannya. Wa qad amara, dan telah memerintah. Betul ya? Siapa Allah Ta'ala bil i'radi, agar berpaling anhum dari adz-dzalamah, dari para penguasa yang zalim itu. Fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar, al-ayat. Wala tarkanu, dan janganlah kalian cenderung ilal ladzina, kepada orang-orang dzalamu yang berbuat aniaya, fatamassakum, maka akan menyentuh kepada kalian apa an-naru, siksa api neraka, al-ayat. Wahwa, dan adapun pergi ke sultan yang zalim itu, ya penguasa yang zalim juga, taksirun itu memperbanyak li suwadihim, memperbanyak kelompok mereka. Jadi sama dengan ya kita ikut mendukung memperbanyak apa suad itu jamaah mereka, jamaah orang yang jamaah penguasa yang zalim. Kita ikut mendukung kezalimannya, nambah fans, nambah buzzer. Wa in kana dzalika, wa in kana, meskipun ada dzalika, pergi ke penguasa yang zalim itu, lisababi thalabi malihim, karena sebab untuk mencari mendapatkan harta mereka. Fahuwa, maka kalau demikian, adapun pergi ke penguasa yang zalim itu, sa'yun ila haramin, sa'yun itu perjalanan ila haramin, menuju yang haram. Wa qad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, man, barang siapa, man adapun orang, tawadhu'a, yang tawadhu ini orang, li ghaniyin, kepada orang yang kaya, sholihin, yang soleh, li ghinahu, karena kekayaannya, dahaba, maka hilanglah apa, sulusa dinihi, sepertiga agamanya. Ini Rasul mengingatkan nih, kalau kamu itu hormat kepada orang kaya, meskipun dia soleh orang kaya itu, tapi kamu hormatnya itu liginahu, karena kekayaannya itu. Soleh itu orang kaya, Pak Haji lah, Pak Haji gitu ya. Kamu datang ke rumahnya, tapi niat datang itu liginahu, ya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, saya pengen belajar ke Pak Haji, bukan. Maka hilang katanya sepertiga agama orang ini. Sepertiga. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sepertiga agama itu adalah sepertiga adabnya.
Wal muradu biddin huna al adab gitu, ya. Adab, etika. Hilang tuh etikanya sepertiga. Kenapa disebut sepertiga? Karena etika itu ada 3. Ada adab ma'allah, adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah, ada adab kepada sesama. Gitu. Nah, dia sudah menghilangkan salah satu adabnya. Gitu. Karena dia silau dengan kekayaannya. Bahkan mungkin hilang ini sulusa, ini 2/3 ya, bukan 1/3 dong. Sulus 1/3 mah. Sulusani, maaf saya keliru, maaf. Sulusa itu asalnya sulusani, 2/3. Sulusa dinihi, 2/3 agama yang hilang. Adab itu dibagi 3 tadi kan. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama manusia. Ketika kita itu datang kepada orang kaya yang soleh, tapi niatnya karena kekayaannya, 2/3 hilang. Yaitu apa? Adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Yang tertinggal hanya adab kepada sesamanya, benar. Pak hajinya senang gitu, tapi hilang dia adabnya. Jadi harus meluruskan niat ya. Wahada, dan ini hilangnya 2/3 agama itu fi ghaniyin, pada orang kaya solihin yang soleh. Fama dhannuka, maka apa coba bayangkan, ma dhannuka, apa bayanganmu, bil ghaniyi, terhadap orang yang kaya, adzalimi, yang zalim. Apalagi kalau datang ke orang kaya yang zalim, tengkulak misalnya, udah jelas suka memeras, datang juga, ya itu 2 kali lipat. Datang ke orang kaya yang saleh saja kalau karena kekayaannya 2/3 hilang, bagaimana kalau datang ke orang kaya yang zalim gitu. Wa alal jumlati, dan kesimpulannya ya. Wa alal jumlati itu kesimpulannya, faharokatuka, maka adapun bergeraknya engkau, wasakanatuka, dan diamnya engkau, bi'a'dha'ika, dengan anggota badan engkau itu, nikmatun, itu adalah salah satu kenikmatan, min ni'amillahi ta'ala, dari nikmat-nikmat Allah ta'ala. Ni'am itu jamak dari nikmat, mufradnya nikmat. Kita bisa bergerak, kita bisa diam, itu adalah kenikmatan dari Allah. Nikmatun min ni'amillahi ta'ala alaika. Maka fala tuharrik, kalau begitu, karena itu adalah kenikmatan, fala tuharrik, maka janganlah engkau menggerakkan syai'an, sesuatu, minha, dari anggota badan itu, fi maksiatillahi ta'ala, dalam maksiat kepada Allah ta'ala, aslan, sama sekali. Jangan pernah sekali-kali memanfaatkan anggota tubuh kita untuk kemaksiatan. Kurang nikmat apa coba? Banyak yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya mata, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang kakinya kecelakaan mungkin jadi robot, begitu pakai kaki palsu gitu ya. Kita ini sempurna. Ya. Kalau ada misalnya saya sudah tidak sempurna, tangannya sudah tidak ada satu, masih ada satu lagi. Jadi selalu harus melihatnya itu adalah kesempurnaan gitu ya. Nah, supaya kita bisa terus bersyukur. Aduh, pendengaran saya sudah tidak bisa mendengar ini, mungkin karena usia atau karena pernah terbentur apa, masih bisa melihat gitu. Dan seterusnya ya. Jangan pernah gunakan untuk kemaksiatan aslan. Wasta'milha, dan gunakanlah anggota badan itu fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah ta'ala. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, in qasorta, kalau engkau meringkaskan, mencukupkan, fa'alaika, maksudnya kalau engkau mencukupkan, meringkaskan ketaatan, dikit-dikit berbuat taatnya, fa'alaika, maka madarat buat engkau, apa, wabaluhu, akibat dari engkau mengurang-urangi ibadah itu. Kalau engkau pelit gitu beribadah, berbuat baik, taat, maka engkau akan mendapatkan balasannya juga ya, sama dengan amal engkau.
Wa in syammarta, dan kalau engkau bersungguh-sungguh, fa ilaika, maka akan manfaat kepada engkau, ta'udu, kembali apa samratu, buahnya. Buah dari apa itu? Buah dari perbuatan itu, ya. Wallahu, dan adapun Allah, ghaniyun, itu maha kaya. Ghaniyun, tidak membutuhkan, anka, dari engkau, wa an amalika, dan dari amal engkau. Allah tuh nggak akan ngambil manfaat dari kebaikan kita. Sebaik apapun kita, Allah tidak diuntungkan. Allahu ghaniyun, Allah maha kaya. Kita yang membutuhkan amal kita itu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rohinah, gitu ya. Wa innama kullu nafsin, dan sesungguhnya setiap jiwa, bima kasabat, atas apa yang dilakukannya oleh jiwa itu, rohinatun, itu adalah ini apa namanya, digadaikan gitu. Rohinah itu tergantung, gantung rohinah. Kullu nafsin bima kasabat rohinah, maksudnya ya segala setiap kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rohinah, setiap jiwa itu ya tergantung dari apa yang ia lakukan. Wa iyyaka, dan hendaklah engkau takut, antakula. Nah, gimana kalau misalnya begini nih? Kan aku udah tahu ilmunya. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun. Ya, kalau aku lakukan dikit-dikit kemaksiatan nggak apa-apa deh, gitu. Bagaimana kalau begitu? Wa iyyaka, nggak boleh. Wa iyyaka, takutlah engkau, antakula, engkau mengucapkan, innallaha, sesungguhnya Allah, karimun, itu maha mulia, rahimun, itu maha pengasih, yaghfiru, mengampuni Allah, adunuba, dosa-dosa, lil usati, bagi orang-orang yang bermaksiat. Allah maha pengampun, gak apa-apa kamu jangan sok suci, Allah maha pemaaf, dah yuk sekali-kali mah yuk, nah gitu, gak boleh. Allah maha pengampun, mentang-mentang kita tahu Allah maha pengampun lalu kita melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya kalimat ini itu kalimatu hakin, kalimat yang benar, tapi urida, dimaksudkan biha dengan kalimat itu batilun, kebatilan. Nggak boleh itu. Kalau ada yang begini gimana? Teman kita misalnya melakukan ini, wah ini kok ngasuhnya putus. Iya, putus ya sinyal. Oh, ini saya kebetulan mantau juga di sini. Berhenti ini. Ada lagi. Gangguan sinyal. Sudah bisa. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa Allah maha pengampun lalu kita melakukan kemaksiatan. Fa inna hadhi, karena sesungguhnya ucapan itu, ucapan bahwa Allah maha pengampun, itu kalimatu hakin, benar, kalimat yang benar, tapi urida biha batil, dimaksudkan dengan kalimat itu kebatilan. Kalau ada orang yang senang ngomong seperti itu, apa kira-kira gelarnya? Nah, Imam Ghazali punya gelar nih, wa sahibuha. Dan adapun orang yang suka mengucapkan kalimat itu tuh, yang kalau ada orang teman kita suka mengucapkan Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, nggak apa-apa dikit-dikit mah, misalnya begitu. Kalau ada yang begitu, mulaqabun bil hamaqah. Mulaqabun itu boleh dipanggil, boleh disebut bil hamaqah, sebagai orang yang hamaqah. Apa ya hamaqah itu? Saya punya istilah bahasa Sunda sebetulnya. Kumprung ya kalau nggak salah ya. Pernah dengar nggak? Sama, apa? Kumprung itu kalau dideskripsikan apa? Tolol ya. Ya mohon maaf ya kalimatnya. Memang kasar. Hammaqah itu begitu. Al-himqa. Ahmak gitu.
Nah, kalau ada yang begitu tuh itu hamakah, al-fasad fil aqli, akalnya ini udah rusak gitu. Kumprung. Bitalqi bi Rasulillah, karena Rasulullah juga pernah memberikan laqab bitalqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena laqab Rasulullah haitsu qala. Nah, Rasulullah pernah bersabda, al-kaisu ya. Al-kayyasu apa? Al-kayyisu. Saya kira al-kayyis ini. Al-kayyisu adapun orang yang melakukan al-kayyis yang cerdas ya. Man al-kayyis mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Oh. Adapun orang yang cerdas itu, man itu adalah orang dana. Kok masa cerdas sih? Wa amila lima ba'dal maut. Saya lupa nih al-kayyis nih. Al-dhorif. Al-dhorif. Ada yang tahu nggak? Apa? Bijak. Bijak. Iya. Al-dhorif ya. Saya lupa kata ini. Pintar, jenaka, bijak ya. Untung ada Al-Ma'ani nih. Almaani.com membantu ya. Memahami kitab itu wajib. Punya aplikasi yang bisa membantu itu tidak wajib. Tapi kalau aplikasi ini mengakibatkan bisa terpenuhinya membaca ini, berarti itu wajib juga. Al-kayyisu adapun orang yang cerdas itu, man itu adalah orang dana nafsahu, yang bisa mengekang atau mengendalikan nafsunya, nafsu amarahnya, wa amila dan bisa beramal lima ba'dal mauti untuk sesuatu setelah mati. Maksudnya bisa taat. Itu orang yang cerdas. Al-kayyis itu orang yang bisa mengekang, menahan nafsunya, kemudian dia bisa beramal. Kalau wal ahmaku, dan adapun orang yang dungu, dan adapun orang yang apa tadi istilahnya, kumprung gitu, tolol. Wah, kasar sekali kalimat itu ya. Pokoknya ahmak lah. Man itu adalah orang ittaba'a yang suka mengikuti nafsahu, nafsunya. Man itu adalah orang ittaba'a yang mengikutkan nafsahu, nafsunya, hawaha, terhadap hawa nafsunya. Kecenderungannya itu diikuti aja. Apa yang diinginkan diikuti. Pengen diikuti, itu tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Pengen ngomong buruk diikuti, dia lakukan. Nalarnya saja ya, hatinya enggak mengeremnya gitu. Wa tamanna, dan menginginkan Allah kepada Allah, al-amaniya, angan-angan. Orang yang bodoh itu ya itu, orang yang kumprung itu orang yang berangan-angan tentang Allah. Allah maha pengampun, Allah maafin lah. Itu amani namanya, al-akadzib gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna qaulaka, bahwa sesungguhnya ucapanmu, hadza, yang ini, yang tadi itu, ucapan bahwa Allah itu maha pengampun, sengaja itu, tapi dia mengucapkan itu supaya nanti juga Allah mengampuni. Hadza yudahi, itu menyerupai qaulaman, ucapan orang, yuridu, yang bermaksud orang ini, ayyasira, untuk menjadi faqihan, seorang ahli fikih, seorang ahli agama, fi ulumiddini, dalam ilmu agama, min ghairi ayyadrusa, tanpa mau belajar ilmunya. Itu ibarat orang yang pengen pinter tapi nggak mau belajar, pengen sukses tapi nggak mau bekerja keras. Sama seperti begitu, pengen diampuni oleh Allah tapi melakukan maksiat, ya sama aja. Wastaghalla, dan ia sibuk bil bathalati, dengan kemalasan. Gak mau belajar, malas. Ini perlu disampaikan nih ke para santri. Makanya tadi subuh saya sampaikan. Apa? Tadi subuh saya sampaikan, ingat gak? Ininya apa namanya? Mahfudatnya, al ilmu yu'ta wala ya'ti.
Ilmu itu didatangkan, bukan datang sendiri. Ilmu itu dipelajari, bukan datang sendiri. Jangan, ya kan Allah kan mampu lah, Allah memberikan ilmu kepada saya lah. Masa Allah tidak mampu memberikan ilmu kepada hambanya langsung? Ya saya nggak usah belajar. Nah, itu orang yang ahmak namanya. Orang yang kumprung gitu. Waqala, dan berkata dia, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah karimun itu maha mulia, rahimun maha pengasih, qadirun maha kuasa, ala ayyafidho untuk menampakkan. Nah ini dia yang tadi saya bilang, ala qalbi, pada hatiku, minal ulumi, ilmu-ilmu, ma, sesuatu, afadahu, yang Allah tampakkan ilmu itu, ala qulubi anbiya'ihi, pada hati para nabinya, wa auliyaihi, dan para walinya, min ghairi juhdin, tanpa kerja keras, wa tikrorin, dan tanpa belajar mengulang-ulang, wa ta'allumin, dan tanpa belajar. Nah gitu, dia mengatakan bahwa kan Allah kan mampu kan. Itu para nabi itu, para wali, emangnya ada usaha tuh kiai saya itu, gitu. Belajarnya sekolahnya SD, begitu bapaknya meninggal dia bisa ngaji, diludahin doang misalnya gitu ya. Mau diludahin, ya deh sini saya ludahin misalnya. Ya jadi tidak ada usaha, nah, sengaja kan. Mungkin ada kejadian-kejadian yang seperti itu ya, khawarikul adat itu, di luar kebiasaan, mungkin saja kan. Kalau nabi mukjizat, nabi dan rasul ya. Kalau pada orang-orang mukmin ya maunah gitu, mungkin saja ada itu. Tapi tidak bisa kita ucapkan begitu saja dengan niat untuk melakukan keburukan atau niat untuk tidak mau belajar. Nah, di sini menarik juga nih, di tengahnya ada nazom juga nih. Wa qad nadzama hadzal ma'na. Nazom dari menggambarkan yang tadi. Mau pinter tapi nggak mau berusaha. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Tarju, engkau berharap, an-najah, untuk sukses, walam tasluk, tapi engkau tidak mau menempuh, masalikaha, cara-cara suksesnya itu. Inna safinata, sesungguhnya perahu, kapal, la tajri, tidak akan bisa berjalan, alal yabasi, pada di darat gitu. Ya nggak bisa. Mana bisa perahu sampan misalnya berjalan di darat, ya nggak bisa. Ya. Wahwa, dan orang itu, maksudnya orang yang tadi bilang bahwa Allah kan maha pengampun, aku ya nggak apa-apalah dosa-dosa, Allah kan maha memberikan ilmu, nggak apalah aku nggak mau belajar. Nah orang yang seperti ini, kakau liman, juga seperti orang, seperti ucapan orang, yuridu, yang bermaksud orang ini, malan, harta, maksudnya menginginkan harta, fayatruka, kemudian ia meninggalkan al-harasata, bertanam, bercocok tanam. Benar? Waduh, udah lama. Ya. Oh gitu ya. Ya, kasihan yang di Zoom dong. Kan jamaah kita di Zoom. Oh iya, iya bener, nggak ada nih. Apa yang terjadi? Mohon maaf nih para jemaah, ada, silahkan sampaikan kalau ada yang tidak di ini aja ya, Ustaz kaum ya, tolong dikomunikasikan di chatnya. Ya saya tentu nggak bisa berhenti kan. Berarti nanti diminta mengulang. Sampai mana tadi?
Kakauliman. Orang itu kakauliman seperti orang yuridu yang ingin banget malan punya harta, fayatruka, tapi ia meninggalkan al-harosata, bercocok tanam, aziroata, pengen pingin manen tapi nggak mau nanam. Itu ahmak banget gitu orang tuh gitu ya, kumprung. Watijarota, dan tidak mau bisnis, pengen dapat untung. Gimana ya caranya? Apa yang udah kamu lakukan? Nggak ada, nggak bisa. Kalau pengen untung ya harus dagang. Fil bai'i, dalam berjual, dalam menjual, wasyira'i, dan membeli, dalam jual, wal kasbi, dan dalam kasab gitu, dalam kasab, dalam mencari rezeki. Wa yata'attalu, dan bermalas-malasan dia. Waqala, dan ia berkata, dia malas-malasan nih, nggak mau berusaha, nggak mau bercocok tanam, ta'attol. Waqala, lalu ia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah makan karimun, maha mulia, rahimun, maha pengasih, walahu, dan itu tetap buat Allah, milik Allah, khazainus samawati, Allah maha kaya. Khazainus samawati, hasanah langit, wal ardi, dan bumi, kan itu punya Allah semuanya, ngapain saya harus nyari-nyari ya gitu. Wahwa, dan adapun Allah qadirun, itu maha kuasa, ala ayyutli'ani, untuk memperlihatkan Allah kepadaku, ala kanzin, pada hasanah, pada kekayaan, minal kunuzi, Allah maha kaya. Kamu ngapain keras tuh lihat tuh yang kerja keras dapatnya cuma 1.000 doang, mendingan kita gini aja udah, misalnya gitu ya. Ada tuh ucapan seperti itu. Istaghna, lalu ia menganggap cukup biha, dengan hasanah Allah itu, anil kasbi, dari berusaha. Jadi tidak berusaha lagi gitu ya. Faqad fa'ala, maka sungguh telah mengerjakan Allah. Jadi gini, ini masih lanjutan supaya nyambung ceritanya gitu ya. Jadi orang ini berpendapat bahwa Allah punya kekayaan di langit dan di bumi. Terus kalau kita ini kita tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu, nggak mau berusaha? Gini, kata orang itu berkata begini, qad fa'ala, Allah itu sudah mengerjakan, melakukan dalika, memberi rizki itu, li ba'di ibadihi, kepada sebagian hambanya, tanpa ada usaha gitu. Misalnya gitu ya, ada tuh orang yang dapat anugerah tiba-tiba itu, rezeki nomplok, nggak ada usaha. Ya Allah mampu memang gitu. Allah kalau menghendaki bisa. Nah, kalau kita mendengar orang yang seperti ini, fa'anta, maka adapun engkau idza sami'ta, apabila engkau mendengar kalama hadaini, ucapan orang ini, kalama hadaini rajulaini, ucapan dua orang yang tadi itu pengen ilmu tapi tidak mau belajar, pengen harta tapi tidak mau bekerja. Kalau engkau ketemu orang ini, istahmaktahuma, maka engkau boleh menganggapnya sebagai orang yang kumprung. Kumprung-kumprungin aja gitu. Ih, kamu mah kok kumprung gitu. Ya. Wasakhirta, dan engkau menghinakan minhuma, dari keduanya itu. Wa in kana, meskipun ada, ma sesuatu, wasofahu, yang disifati oleh keduanya itu, min karomillahi, dari kemuliaan Allah Ta'ala, wa qudrati, dan kekuasaan Allah Ta'ala, sidqon, itu benar, meskipun benar gitu. Memang iya Allah itu maha pengasih gitu ya, meskipun benar tetap itu keliru gitu. Wa haqqon, dan benar gitu. Keliru itu. Meskipun Allah mampu, Allah tetap menciptakan apa yang disebut sebagai sunnatullah, cara. Sunnatullah itu hukum alam, cara. Allah itu mampu kalau mau kita bikin kita kaya, begitu saja mampu. Tapi Allah bikin sunnatullah, cara. Kalau seseorang bekerja keras, walaupun dia non muslim, dia akan mendapatkan harta. Itu sunnatullah namanya.
cara itu ya, hukum alam. Nah, Syekh Nawawi di sini memberi ilustrasi nih menarik bahwa bukti bahwa Allah itu tetap mementingkan cara itu di dalam Al-Qur'an itu kan ada Allah berfirman kepada Siti Maryam ya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaika. Mana nih ayat ini? Ayat di Bahar Tawil yang di apa namanya, yang dituliskan di situ. Jadi waktu itu mau ngasih rezeki ke Siti Maryam, bisa saja Allah itu ngasih langsung, tapi Allah kan gini, kalau kamu pengen kurma itu coba gerakan itu pohon kurma itu, nanti kamu akan dapat. Ya kenapa harus Siti Maryam menggerakkan, kalau mau langsung aja misalnya gitu ya. Tapi itu maksudnya kalau kamu menggerakkan maka kurma itu akan turun, akan jatuh maksudnya. Mangga nih, mangga, kita pengen mangga di rumah kita, udah mateng nih, ya Allah turunkanlah mangga itu misalnya, bisa nggak? Kan nggak mungkin. Kita harus ngambil ini, kemudian dicolok, turun, dan seterusnya itu ya. Fakadzalika, maka demikianlah yadhaku, tertawa, alaika, atas engkau, siapa arbabul basairi, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya penglihatan, fiddini, dalam hal agama. Idza talabta, apabila engkau mencari al-maghfirata, ampunan, bi ghairi sa'yin, tanpa usaha, laha, atas ampunan itu salah. Pengen ampunan tapi tidak mengerjakan kebaikan. Wallahu, dan adapun Allah Ta'ala Maha tinggi Allah, yaqulu, berfirman Allah, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna, dan sesungguhnya laisa, tidak ada, lil insani, bagi manusia, illa ma, kecuali sesuatu, sa'a, yang ia usahakan. Wa yaqulu, dan juga berfirman Allah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna, sesungguhnya engkau dibalas itu, ma kuntum, apa yang kalian ada, ta'maluna, kalian kerjakan. Wa yaqulu, dan Allah berfirman lagi, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surat apa itu? Idza sama'un fatarat ya? Bukan? Iya kan? Kalau lagi dipotong begini, surat juz amma, bagian dari juz amma ya. Ya. Idza sama'un fatarat wa idza, iya, al-infitar ya. Namanya kadang-kadang surat apa? Kulhu. Surat Kulhu, padahal al-ikhlas gitu namanya kadang-kadang ya. Al-insyirah juga kan bukan alam nasroh. Sebetulnya kan asyarah ya, al-insyirah ya, alam nasroh itu. Ya betul, alam nasroh itu. Ada sarjana Belanda ketemu manuskrip di Minangkabau dulu ceritanya, nggak ada judulnya, lalu pengen ngasih judul kan untuk katalog. Kalimat pertamanya itu kan, awwaluma yajibu alal insani. Aduh, ini apa judulnya? Dikasih judul sama dia, awwaluma. Awwaluma. Itu belum selesai kan, mudhof ilaihnya aja nggak selesai. Belum mubtada khobarnya, tapi pas di katalognya tersebut awwaluma. Ada aja. Sarjana Belanda. Ya. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, sungguh itu akan ada di dalam kenikmatan di surga yang abadi. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang fujar, yang maksiat, lafi jahimin, itu ada di dalam neraka jahim. Ini sebetulnya titiknya
di sini dikit lagi ya. Saya kebut dikit ya. Apa-apalah. Kalaupun tidak ada tanya jawab dulu. Ini mau Ramadan soalnya. Saya titikkan situ. Fa idza lam tatruk, maka kalau engkau tidak meninggalkan as-sa'ya berusaha fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wal mali dan dalam harta, i'timadan karena berpegang teguh ala karomihi atas kemuliaan Allah, fakadzalika maka demikian juga la tatruku engkau tidak meninggalkan at-tazawuda menambah kebaikan, wala taftur dan janganlah engkau lalai. Fa inna rabbad dunya, karena sesungguhnya Tuhan atau penguasa dunia, wal akhirati dan penguasa akhirat, wahidun itu satu saja, yaitu Allah. Wahwa dan adapun Tuhan itu fihi ma di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat, karimun itu maha mulia, rahimun maha pengasih. Walaysa dan tidak ada yazidu bertambah, walaysa dan tidaklah yazidu bertambah, lahu bagi Allah apa karomun kemuliaan, bitoatika gara-gara kamu taat. Enggak ada, Allah tuh makin mulia karena taat kita. Wa inna makaramuhu dan sesungguhnya kemuliaan Allah itu fi ayyuyassira adalah pada memudahkan Allah laka bagi engkau tariqal wusuli cara sampai ilal mulki pada kekuasaan. Kemuliaan Allah itu adalah Allah kasih kemudahan, tapi kamu berusaha dulu gitu. Wan naimi dan kenikmatan ad-daimi yang langgeng, al-mukhalladi yang kekal, bisobri dengan bersabar, ala tarkis syahwati dengan meninggalkan syahwat-syahwat, ayaman qolaila, ayaman di hari-hari qolaila yang pendek ini, maksudnya selama hidup di dunia. Itu cara Allah mulia. Jadi kemuliaan Allah itu bukan Allah maha mulia, maha pengampun, Allah pasti akan memaafkan, Allah pasti akan ngasih walaupun kita nggak berusaha, bukan itu. Tapi dalam hal Allah memudahkan kalau seandainya kita sudah berusaha. Wahada dan ini Allah memudahkan itu, membantu kita, menolong kita, memberi kemudahan itu, nihayatul karomi itu adalah puncaknya kemuliaan. Fala tahdus maka janganlah engkau mengucapkan nafsaka kepada diri engkau bitahwi satil batolin dengan mengandalkan orang-orang yang batil. Waqtadi dan ikutlah olehmu bi ulil azmi, para ulul azmi, nabi-nabi, rasul, ulul azmi, ikutilah mereka. Wan nahyi dan larangan. Bukan al-uqul ya. Wan nuha berarti. Waqtadi bi ulil azmi wan nuha. Ikutlah patuhlah pada ulul azmi. Ulul azmi itu orang-orang yang dapat mukjizat, orang-orang para rasul itu ikutin itu, dan orang-orang yang berakal ikuti mereka. Minal anbiya yaitu para nabi, wasolihini dan orang-orang saleh. Wala tadma dan janganlah engkau berharap, toma. Toma itu hurufnya aja bolong semua. To, mim, ain. Itu ngangap semua, ngarep. Wala tatma dan janganlah engkau ngarap fi antah sudah engkau bisa memanen ma sesuatu lam tazra yang tidak engkau tanam. Walaita dan mudah-mudahan man orang soma yang puasa ini iman, wasola dan solat ini iman, wajahadan dan bersungguh-sungguh iman, wattaqo dan takwa ini iman, ghafaro mengampuni Allah lahu bagi itu iman. Bisa ghafaro, bisa ghufiro. Ghufiro diampuni siapa lahu itu man. Kalau ghafaro mengampuni Allah lahu bagi itu man. Fahadhihi maka ini semuanya ya saudara-saudara, kata Imam Al-Ghazali, fahadhihi ini semuanya nih yang udah disebutkan di bagian kedua ini, bagian tentang ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat itu, jumalun itu jumlah mimma dari sesuatu yang bagi yang harus
apa? Antahfadha, engkau menjaganya, anhu dari ma itu, dari sesuatu, jawarihaka, anggota badan engkau, al-dhahirata yang lahir. 7 anggota badan kita yang sudah disebutkan, lisan, kaki, tangan, perut, dan seterusnya, itu harus dijaga. Antahfad an jawarika dhahirah wa a'mal hadhil jawarih, dan juga harus menjaga amal anggota badan ini. Innama tatarasyah, sesungguhnya tumbuh amal al-jawarih ini min sifatil qalbi, dari sifat-sifat hati. Tidak mungkin tangan kita itu akan melakukan yang baik kalau hati kita tidak baik. Oleh karenanya, fa in aradta, maka kalau engkau bermaksud hifdzul jawarihi, untuk bisa mampu menjaga anggota badan yang lahir, fa'alaika, maka wajib buat engkau bitathhiril qalbi, mensucikan hati. Apa itu mensucikan hati itu? Fahuwa, maka adapun tathhirul qalbi, menyucikan hati itu, taqwal batini, itu adalah menjaga yang batin. Wal qalbu, dan adapun hati, huwa, itu adapun hati itu al mudghatu, itu segenggam mudghah itu apa? Qit'atul lahm. Ya, segumpal daging. Hati itu ada al-mudghah, segumpal daging. Allati, yang idza saluhat, kalau baik, daging ini, soluha, maka baiklah, biha, dengan al-mudghah itu apa? Sairul jasadi, seluruh anggota badan kita. Wa idza fasadat, dan kalau rusak hati kita, dengki, iri, kerjaannya tiap hari, fasada, maka akan rusak biha, dengan hati yang rusak itu apa? Sairul jasadi, seluruh anggota badan kita, seluruh tubuh kita. Oleh karenanya terakhir, fastaghil, maka sibukkanlah diri engkau biislahihi, untuk memperbaiki hati, luruskan hati, luruskan niat, litasluha, supaya baik, biha, dengan hati yang baik itu apa? Jawarihuka, seluruh anggota tubuh engkau. Kuncinya ada di hati. Kalau hati baik, tangan, kaki, mata, hidung, semuanya akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, itu semua anggota tubuh akan mengikuti. Wasalahuhu, dan baiknya hati itu, al-qalbu, yakunu, ada itu salah, dimulazamatil muraqabati, dengan terus-terusan muraqabah. Muraqabah itu menghadirkan hati kepada Allah, menghadirkan Allah di dalam hati. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Khatam juga bab keduanya. Kalaupun kita masuk Ramadan, ya mudah-mudahan bisa terus ya. Ya. Baik. Masih ada 10 menit lah. Silakan kalau ada. Ya, silakan Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon izin bertanya tentang yang bab sebelumnya yang kita bahas, tentang kepercayaan, ya. Bagaimana kaitannya dengan titipan, ya, titipan atau semacam gade barang yang kita mengambil manfaat dari barang tersebut. Misalkan kita menggadai, ada orang menggadai motor ke saya gitu dengan sejumlah uang, lalu motor itu saya pakai. Nah itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua tentang ilmu laduni. Ilmu laduni itu batasannya seperti apa nih Pak Yai? Kemudian itu ilmu laduni itu buat siapa? Apakah kita ini masih layak memperoleh ilmu laduni, dan cirinya ataupun ilmu laduni itu yang kayak gimana?
Apakah kita belajar begini juga ada kategori ilmu laduni atau yang seperti apa? Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi. Kalau soal gade tergantung perjanjiannya. Perjanjiannya itu seperti apa? Apakah barang yang digadaikan itu boleh dimanfaatkan atau tidak boleh? Kalau perjanjiannya boleh dimanfaatkan, saya pinjem ya uang, silahkan pakai manfaatkan barang saya begitu seperlunya, ya berarti kan tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya perjanjiannya tidak memperbolehkan, ya kita harus amanah. Makanya semua transaksi itu ya harus ada istilah sekarang itu transaksi syar'i lah gitu. Jadi harus ada panduan. Karena fikih itu fikih muamalat itu kan juga banyak ya. Fikih muamalat. Fikih itu bukan hanya fikih ibadah. Ngatur jual beli, ngatur pegadaian segala itu lengkap ada. Nah, kalau yang kedua soal ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang wafi laduni kalau wafi, jadi di alfiyah ada ya. Ilmu masih hafal alfiyahnya? Wafi laduni kalau wafi. Ilmu laduni itu ilmu yang memang diturunkan oleh Allah ke dalam hati seseorang secara langsung. Gitu. Kalau pertanyaannya mungkin nggak kita mendapatkan? Ya mungkin. Kenapa tidak mungkin? Cuma kan itu mutlak kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Gitu. Mungkintah saya jadi menteri? Ya mungkin. Gitu. Tapi kan tergantung presidennya. Gitu. Gitu. Kalau kemungkinannya itu tentu saja Allah Maha Kuasa. Tapi kita tidak boleh tidak berusaha, tidak belajar karena mengharapkan ilmu laduni. Gitu. Biasanya kan al-ilmu nurun, al-ilmu nurun, nurullah, wa nurullahi la yu'talil asi, tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Masalahnya maksiat itu sampai yang terkecil kita bisa tinggalkan tidak gitu, itu masalahnya. Biasanya kan orang yang mendapat laduni kelebihan itu orang-orang yang memang warok sekali ya. Orang yang suci, orang yang dari yang subhat pun ditinggalkan. Kalau kita bisa misalnya melakukan itu, ya tentu saja mungkin. Tapi tidak ada kewajiban Allah untuk memberikan itu ya. Bukan tidak ada kok. Di pesantren-pesantren cerita semacam itu ya. Termasuk saya sendiri ya, menceritakan kiai saya di Cipasung itu, Kiai Ilyas Ruhyat misalnya. Itu ya nggak ngaji ketika kecilnya itu, ketika Kiai Ruhyatnya sudah menjelang wafat, sekolahnya juga memang SD saja kan, Kiai Ilyas itu. Kemudian beliau yang memimpin dan ngaji, saya ngaji sama beliau, ngaji kitab-kitab tebal itu sama Kiai Ilyas itu. Nah, selalu ada yang begitu ya. Baik, ada lagi? Tadi katanya ada yang mau bertanya, siapa? Di chat, silahkan. Pak Kiai izin bertanya boleh? Ibu Sa'adah, ada suaranya tidak? Pak Kiai izin bertanya boleh? Ya, sudah ada. Boleh juga dicatat kalau seandainya tidak ada suaranya. Bunda Ida juga ya. Ya, sambil menunggu ya, saya ingin menegaskan lagi bahwa ilmu itu ada ilmu yang dapat diperoleh dengan akal, ada juga yang diperoleh dengan hati. Kalau yang diperoleh dengan akal, ya diperoleh dengan nalar, dengan belajar, dengan membaca. Nah itu, tapi ada juga ilmu yang diperoleh dengan hati, dengan secara spiritual,
Ya entah mengapa tiba-tiba dapat saja gitu pencerahan tentang sesuatu gitu. Jadi tahu, nah itu ilmu yang memang mungkin langsung diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Ya. Silakan, sudah bisa? Tadi Ibu siapa? Sa'adah? Oh, Ustazah. Kirain Ibu Sa'adah Makmun. Di mana Ustazah Sa'adahnya? Pak Kiai izin bertanya. Oh ya, silakan. Tapi ini lagi di luar jadi nggak on cam-nya Pak Kiai ya. Oh ya, Bapak silakan. kan Pak Kiai itu membahas tentang bagaimana cara menghindari tangan bermaksiat. Salah satunya menghindari sesuatu tulisan-tulisan yang memang tidak patut ditulis ya. Ya. Nah, untuk zaman kontemporer ini kan banyak banget anak muda yang memang dia tidak bisa meluapkan emosinya, jadi dia melalui tulisan. Itu kan jatuhnya buku diary ya Pak Kiai. Nah itu ceritanya mungkin suratan hati yang mungkin pakai kata-kata kotor atau luapan emosi mereka ke seseorang atau ke guru atau ke siapa atau ke pacarnya gitu. Nah itu apakah termasuk dalam hisab tulisan tangan kita atau sekedar diperbolehkan untuk meluapkan emosi-emosi di dalam sebuah buku? Seperti itu Pak Kiai. Ya, kalau tulisan-tulisan atau yang buruk itu yang ditulis itu khusus untuk kita, misalnya buku diari gitu ya, ya itu tidak masalah. Tidak masalah itu artinya tidak menimbulkan kemadaratan buat orang lain. Ya, hati kita juga mungkin kan kadang-kadang ada juga ngedumel atau apa. Itu wilayahnya wilayah privat gitu, pribadi. Saya pengen menuangkan nih, ya udah tuliskan misalnya. Ya, walaupun apa sih gunanya sebetulnya gitu ya, menuliskan. Nah, tapi setelah itu misalnya jadi plong gitu, ya sudah, kalau perlu dibuang lagi misalnya gitu ya. Hanya untuk pribadi. Tapi kalau ini disampaikan kepada orang lain, tulisan itu meskipun hanya satu kalimat gitu ya, di situ muamalah dengan orang lain, ya, berinteraksi dengan orang lain itu yang menjadi masalah gitu. Sama seperti ibadah sebetulnya ya. Ibadah itu se ekstrim apapun, mungkin kalau ekstrim itu dalam pengertian kita pokoknya ibadahnya itu fanatik banget gitu dengan apa yang kita yakini. Ya kalau untuk pribadinya silahkan begitu. Ya, tetapi begitu misalnya kita berada di dalam pergaulan dengan orang lain, maka kefanatikan kita itu harus mempertimbangkan kemaslahatan mengganggu orang lain atau tidak. Misalnya bagi kita sholat itu ya harus fanatik kan, itu harus begitu misalnya zuhur ya udah langsung sholat. Nah tapi ketika ada di ruang publik misalnya azan, kemudian kita tiba-tiba karena fanatik dengan keyakinan kita sholat itu harus di awal waktu, kita gelar tikar tuh di yang lagi hajatan gitu misalnya, itu kan juga tidak baik juga gitu. Tapi kalau ketika pribadi apalagi ini mau ngaji berapa khatam berapa kali ya silahkan gitu ya. Meskipun tetap saja Rasul juga akan memberikan contoh bahwa ada seorang yang terus-terusan ibadah di masjid padahal sudah punya anak dan istri, ditegur juga oleh Rasul. Selalu harus seimbang gitu ya. Ya. Kalau misalnya punya keresahan dalam diri itu dituangkan dalam tulisan, kemudian dibuat novel gitu, kisah nyata. Ya terima kasih Pak Yoman atas jawabannya. Kemudian viral gitu terus mendatangkan rezeki buat dia, itu tuh bagaimana? Kan itu kisah dirinya yang sebetulnya harusnya rahasia. Misalnya konflik dengan suaminya yang mendua gitu misalnya, kemudian dinovelkan, bahkan diangkat sebagai film series seperti Layangan Putus kemarin yang viral itu kan. Itu kan ada sisi-sisi benarnya karena si ini mengungkap si apa yang punya masalah ini mengungkapkan ke salah satu psikolog, kemudian dibuatkan novelnya dan itu menarik, difilmkan gitu. Nah itu bagaimana?
Ya, kalau ada catatan-catatan pribadi atau pengalaman pribadi ya, meskipun yang ada yang buruknya gitu, kemudian diubah menjadi karya sastra, kalau sudah difilmkan apalagi dinovelkan itu artinya berubah menjadi karya sastra. Karya sastra itu salah satu cirinya ada unsur khoyali. Khoyali itu imajinasi. Tidak persis seperti itu gitu. Nah, itu sudah lain lagi ceritanya. Ia malah berkarya, karya sastra, hikayat. Itu kan banyak gitu ya. Dari sejak zaman dulu di tradisi Islam itu bahkan Qisasul Anbiya itu beberapa itu dibumbui kemudian dengan menjadi hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi apa, itu sebetulnya sudah banyak khoyalinya gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi karya sastra, dinikmati oleh orang, bahkan difilmkan, ya itu sudah konteksnya sudah berbeda, tidak lagi menjadi umpatan yang meskipun awalnya dari pengalaman buruk gitu ya, menuliskan sesuatu yang buruk. Begitu orang lain menemukan, wih ini kayaknya ada orang yang lagi putus asa deh, marahin orang lain deh gitu. Kita olah yuk misalnya jadi novel. Ya saya kira itu tidak masalah. Jadi keburukannya terungkap gitu, jadinya keburukan rumah tangganya malah orang cari-cari, ini kenapa ini? Itu dimanipulasi, keburukannya juga sebetulnya ditambah-tambahin. Maksudnya untuk supaya menjadi iktibar kan, supaya menjadi pelajaran kan, pasti ada itunya. Kalau yang tidak boleh itu yang menimbulkan, jadi ini esensinya itu kan menimbulkan kerusakan kepada orang lain ya. Kalau karya sastra meskipun ada sisi buruk, ujungnya itu pasti ada iktibar, ada pelajarannya. Tapi kalau misalnya ini karya sastra memprovokasi orang, bicara buruk gitu, terbitkan, mungkin viral juga, tapi memprovokasi orang dan mengakibatkan orang berantem misalnya, barangkali itu. Jadi pada esensinya yang harus dilihat, ya, menimbulkan kemaslahatan atau menimbulkan keburukan, menghina orang lain, harkat kemanusiaan orang lain atau tidak, itu mungkin itu ya ukurannya ya. Iya. Oh, ada. Ini siapa ini? Ustaz Komar. Kok BSA 98? Ya, Ustaz Komar ya. Ini bertanya Kiai, mohon penjelasannya terkait pinjaman di bank. Karena kebanyakan orang ketika berusaha itu tidak lepas dari meminjam bank. Dan banyak juga ulama yang menganjurkan tidak ambil pinjaman di bank. Mohon pencerahannya Kiai. Iya. Syukran. Pinjaman di bank ya. Dalam hal bank ini kan juga para ulama itu ada berbeda ikhtilaf ya. Ada bank yang mensyaratkan banknya itu bank syar'i, bank syariat. Ada juga yang bank konvensional biasa begitu. Itu kita sudah tahu perdebatannya, ada ulama yang berbeda pendapat. Tapi ini secara khusus tentang pinjamannya ya. Pinjaman itu mau di bank atau tidak di bank, kalau dia pinjaman yang masuk dalam kategori riba begitu, riba, maka ya tidak hanya di bank, minjem ke orang pun dipaksa untuk mengembalikannya itu 2 kali lipat misalnya, berarti itu ya tidak boleh gitu ya. Ini kan memang tidak mudah ya untuk menilai, melihat. Sekarang banyak ojol mah apa-apa ya, halal ojol mah. Ojek online, ada pinjaman online, kemudian orang terjerat dan macam-macam gitu ya, menimbulkan kemafsadatan. Saya kira ini harus kita hati-hati ya. Meminjam boleh ya Ustadz ya, tentu saja boleh, ada caranya, ada mekanismenya, dan sekarang sudah banyak juga kan bank syariat juga sudah banyak gitu. Yang bisa di koperasi ya. Alhamdulillah punya koperasi juga ya. Mau minjem nih 1 miliar misalnya, wah buat apa ya 1 miliar? Buat nikah misalnya. Oh berlebihan itu mah. Baik. Sudah cukup ya, sudah jam 3. Baik, terima kasih banyak para jemaah Alhamdulillah rahimakumullah. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat dan kita bisa lanjutkan nanti di dalam kesempatan yang lain untuk melanjutkan al-qaulu fi ma'asil qalbi. Wallahu a'lam bishawab.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.